Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat lanjutkan kembali dari kajian rutin yang dimana bahasan kita ini sudah bagian ketiga dari tuntunan menuju keluarga sakinah. Jadi kalau konsep keluarga sakinah ini ya karena cakupannya sangat banyak, karena memang lingkungan keluarga itu sangat luas, sehingga konsep keluarga sakinah saja itu sudah cukup banyak bahasannya, apatah lagi itu terkait dengan menuju keluarga sakinah. Sehingga kata menuju ini berarti sangat semakin meluas, ya. Sehingga pengantar-pengantar untuk bisa wujud keluarga sakinah itu juga akan dibahas. Jadi mulai dari bahkan sebelum terbentuk keluarga, ya itu sudah dituntunkan. Ya, salah satu bentuk tuntunannya itu adalah tuntunan pernikahan. Artinya sebelum terbentuk syariat. Karena proses pernikahan bukan hanya ketika terbentuk keluarga, bahkan keluarga sakinah diawali dari prosesnya. Nah, termasuk dari pintu masuknya yang namanya pernikahan. Baik, ya lalu kita telah menjelaskan pengantar atau namanya al-qiyam asasiyah, nilai-nilai dasar keluarga sakinah itu. Bahwa di dalamnya adalah rahmat. Seperti syariah dalam Islam bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian nilai-nilai dasar yang kedua di dalam rumah tangga atau keluarga sakinah itu adalah konsep uh, kesamaan derajat dalam hal mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan ada nilai takwa. In akramakum indallahi atqakum. Dan yang terakhir itu bahwa salah satu konsep keluarga sakinah dan nilai dasarnya bahwa adanya kesiapan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dari setiap masa, khususnya dalam era global. Baik, malam ini kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua setelah kita pengantar dan pendahuluan adalah konsep keluarga sakinah. Mana konsep keluarga sakinah ini merupakan bahasan penting yang masuk dari yang merupakan antara keluarga sakinah itu. Baik dari makna keluarga sakinah ini, ya kita lihat dulu apa itu keluarga. Tadi makna dan asas keluarga sakinah. Jadi hakikat keluarga sakinah itu apa dan apa yang mengasasi, yang mendasari keluarga sakinah. Tentu kita berharap baik mereka yang sudah terbentuk keluarganya atau memang mereka yang mempersiapkan diri ya dalam memasuki rumah tangga atau keluarga. Saya kira di mana saja semua pasti telah berada di dalam keluarga. Apakah ia seorang ayah, otomatis itu sebenarnya dia sudah berkeluarga. Ataukah dia sebagai seorang anak, dia sudah tergabung di dalam keluarga itu. Pasti di situ ada ayah dan ada ibu.
Sehingga setiap kita ini sebenarnya adalah sudah terbentuk keluarga. Walaupun pada posisinya ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anak. Kan? Nah, kalau sudah menjadi ayah, otomatis tanggung jawab dalam rumah tangga itu lebih dominan, lebih besar ketimbang anak. Ya. Oleh karena keluarga itu merupakan asbab atau istilahnya adalah lingkungan yang membahagiakan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya dari dalam dan terkadang banyak yang berasal dari luar. Ya. Karena sifat fitrah manusia itu adalah yang sempurna dengan konsep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi mengharuskan dia untuk mau bersosialisasi, mau bermasyarakat. Ya karena hanya orang yang manusia sempurna, ya manusia sempurna di sisi Allah itu kalau manusia itu terbentuk dengan rapi, terbentuk dengan kuat dan kokoh, terbangun dengan kokoh. Jadi aspek jasmaninya, akalnya, dan rohaninya. Jadi biasanya terkait dengan bukan hanya dirinya tapi dengan orang lain. Baik, jadi keluarga yang bagus, keluarga yang indah dalam yang kita istilahkan dengan keluarga sakinah akan memberikan ketenangan ya, karena ketenangan itu segalanya dalam kehidupan. Karena dengan ketenangan itulah akan menjadi pintu awal untuk mendapatkan ketenangan di akhirat. Jadi kalau kita mengukur ketenangan kita di akhirat, lihat dan rasakan ketenangan dalam kehidupan. Jadi kalau ketenangan dalam hidup ini dirasakan, itu sudah tanda bagus, tanda indah untuk uh, bisa merasakan ketenangan nanti di akhirat. Tapi kalau dunia ini belum dirasakan ketenangannya, maka dipastikan dia tidak akan mampu merasakan ketenangan lebih maksimal ya, di akhirat nantinya. Itu kita akan gambaran dunia, itulah gambaran kita di akhirat. Hingga siapapun itu pasti mengharapkan, karena akan menjadi jembatan ketenangan nanti di akhirat. Tapi kita semua ini tentu belum memahami betul ya, bagaimana sih sebenarnya itu keluarga sakinah. Karena terkadang banyak kekeliruan dalam memahami, bahkan menerapkan itu. Konsep keluarga sakinah seperti apa dan dalam menerapkannya. Nah, sehingga di sini oleh Tarjih Muhammadiyah merasa perlu dan penting sekali untuk menjelaskan kepada warga, pada kaum muslimin secara umumnya konsep keluarga sakinah itu seperti apa? Apakah dengan fasilitas hidup yang berlebih sehingga segala kebutuhannya mudah terpenuhi, ya, ataukah dengan ya, jabatan yang diperoleh sehingga mendapatkan penghormatan dari orang lain, ya, atau seperti apa hakikat keluarga sakinah itu? Nah, sehingga inilah yang dituntun dalam tuntunan Tarji tentang konsep keluarga sakinah. Ya. Karena apa itu keluarga? Nah, kita harus memahami apa itu keluarga. Dari masyarakat Muslim, itu kan istilah keluarga sakinah sangat sangat populer. Ya, sangat populer keluarga sakinah. Nggak ada nama Baldah Sakinah. Ya, dari negara yang tenang. Ya. Jadi keluarga sakinah ada dua di situ, ada keluarga dan ada sakinah. Kalau keluarga, kalau dalam bahasa Indonesia, ya dari keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan sakinah bahasa Arab. Dari dalam kalimat ini keluarga sakinah campuran dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab.
keluarga ya bahasa Indonesia. Kalau sakinah dari kata sukun yang dari bahasa Arab. Nah, kalau di kamus bahasa Indonesia kan keluarga itu apa? Jadi keluarga memiliki beberapa arti. Yang pertama dalam kamus keluarga itu ibu, bapak, serta anak. Ya, kita katakan seisi rumah. Ya. Jadi ibu, bapak, serta anak-anaknya. Ya, seisi rumah. Ataukah bisa juga makna seorang seisi rumah yang menjadi tanggungan, yang menjadi tanggungannya. Jadi siapa saja yang ada dalam rumah itu yang menjadi tanggungannya adalah keluarga. Nah, keluarga bisa bermakna anak saudara, kaum kerabat. Jadi keluarga itu ya kerabat, anak saudara. Maka yang keempat adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Kalau secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil. Ya, jadi keluarga merupakan golongan masyarakat yang sudah terbentuk pemasyarakatannya. Hanya merupakan bagian terkecil. Tapi di dalamnya siapa orang masyarakat terkecil itu? Ya, terdiri dari suami, istri, serta maupun tanpa anak. Jadi kalau suami istri ya sudah dianggap keluarga. Apalagi kalau memang sudah ada anaknya. Di dalam putusan tadi tentang keluarga. Jadi kalau menurut tadi keluarga jadi maksud itu adalah isi rumah. Jadi kalau tadi memaknai keluarga itu adalah seisi rumah. Apa isi dalam rumah itu? Ya orang tua. Apakah kedua orang tua itu atau salah satu, ayah atau ibu? Jadi orang tua, apakah ayahnya dan ibunya beserta maupun tanpa anak-anak. Nah, dapat juga bersama anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Jadi keluarga menurut Tarji yang dimaknanya adalah jadi ayah ibu atau ayahnya, uh, ayah ibu itu sudah keluarga. Kalau ditambah lagi dengan anak, ya boleh juga. Tapi tanpa anak pun itu sudah dianggap keluarga. Atau lebih luas, itu ada ayah, ada ibu, ada anak, bahkan ada orang yang tinggal di rumah kita, misalnya pembantu, yang membantu dalam keluarga itu. Misalnya ada kalau ada yang diangkat, misalnya ada anak angkat, nah, itu sudah masuk keluarga-keluarga juga, karena sudah menjadi tanggungannya. Walaupun nanti dalam hukum kewarisan dia tidak dapat. Nah, wasiat juga tidak dapat. Wasiat boleh, tapi kalau kewarisan dia tidak akan mendapatkan. Nah, dia juga tidak bisa dijadikan sebagai, tidak boleh orang tuanya menjadi wali. Nah, tapi dalam dalam bahasa keluarga sakinah itu siapa saja yang ada di dalamnya itu masuk keluarga, masuk keluarga. Kalau dalam Al-Quran kita kata keluarga itu digunakan kata ahlun, ahlun. Misalnya dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Naron dari api neraka. Jadi keluarga dalam bahasa Al-Quran ini istilahkan dengan ahlul. Di situ ahlul kitab, ada ahlul Quran, berarti keluarga Quran. Ya, kalau manusia ya berarti yang tadi yang kita sebutkan keluarga. Nah, kalau dalam menafsirkan kata ahlun itu, kalau menurut Al-Maraghi, jadi ahlun itu misalnya jagalah diri kamu dan keluarga. Nah, siapa yang dijaga dalam keluarga itu dari api neraka? Yang masuk keluarga di sini adalah ayah.
ibu, anak, pembantu, nah masuk. Jadi pembantu sebenarnya adalah orang yang memberikan, artinya orang yang menjadi tanggungan kita dan membantu di rumah. Nah, ini masuk kategori keluarga yang harus dijaga. Jadi keluarga kecil. Ya. Nah, maka mereka ini itu akan menjadi tanggung jawab kita. Nah, misalnya dalam Quran, selain daripada ahlun, ya, istilah keluarga itu digunakan oleh Quran ashir, al-ashirah, al-ashirah. Jadi tadi ahlun, bisa juga kata keluarga dalam Al-Quran adalah ashir. Seperti dalam surah Syu'ara, andir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini kisahnya Nabi SAW diperintah naik untuk di atas bukit Safa. Ya, di mana ketika perintah, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, itu keluarga maksudnya, yang dekat. Nah, di situ ada pamannya, istri, putrinya. Perintah dari Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, kalau dari kata asyir ini menunjukkan bahwa ada keluarga dekat dan ada keluarga jauh, jauh, ya, keluarga jauh. Ada keluarga dekat, ada keluarga jauh. Karena Nabi menggunakan asyirataka di situ keluarga kerabat, ya kerabat-kerabat terdekat. Berarti ada juga yang jauh. Ya. Dengan demikian anggota keluarga itu lebih luas lagi. Ya, bisa terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek. Bisa juga saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi. Ya, itu dari kalau kita lihat dari ayat ini. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan. Berarti kalau Allah menyuruh kita jagalah keluarga kamu, itu berarti masuk di situ adalah jagalah dirimu dan bapakmu. Jagalah dirimu dan ayahmu. Jaga juga anak-anakmu, kakek, nenek, paman, ya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, bisa juga paman, bibi. Nah, berarti luar biasa itu tanggung jawab kita. Kalau katakan jagalah keluargamu, diri dan keluarga kamu, berarti ya kita harus mampu melakukan pembinaan terhadap ayah, ibu, paman, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan ya bisa menjadi bibi kita, paman kita. Ya. Nah, inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum, maka katakan apa yang kamu nafkahkan, khair min khairin, suatu harta itu, fa'alil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kita lakukan kebaikan itu pasti Allah tahu. Allah tahu. Ya, baik. Jadi ah, maka dengan demikian pada sekarang ini di mana perlu dikembangkan bentuk komunikasi keluarga ke arah yang bersifat demokratis. Nah, ini konsep dalam bingkai demokratis bahwa kontribusi untuk mewujudkan maka dalam keluarga sakinah itu di dalamnya orang tua harus menyampaikan arahan, juga perlu disampaikan secara dialogis. Ya, nah, nanti dalam pernikahan anak memiliki hak untuk memutuskan pilihannya. Itu kalau dalam bentuk keluarga, ya, ya sakinah dengan pendekatan atau pola pembinaan demokratis. Jadi nanti kan jelaskan orang tua tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada anaknya. Ya, karena di sini masuk pada
pola pembinaannya. Baik, kemudian sakinah. Tadi kan keluarga. Apa makna sakinah dalam bahasa Arab? Kan bahasa Arab itu dari kata sakana, sakana, sakana yaskunu, ya, sukunan, sukna, yang artinya itu tenang. Ya, sakana yaskunu suknan, bisa juga sukunan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, bisa juga tenang setelah bergejolak, menempati rumah, itu memakai tanda sukun. Itu makna sakana, banyak sekali. Jadi kalau sakana artinya dia tenang, ada kesenangan, dan dia diam. Sukun itu tidak bergerak, ataukah dia tenang setelah bergejolak. Jadi sakana adalah kemampuan tetap suasananya panas. Ya. Jadi kalau sakinah artinya berarti tidak mesti ya harus tenang terus, tapi kemampuan untuk menenang setelah bergejolak, itu namanya sakinah. Sakinah juga artinya adalah orang yang menempati rumah. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang punya rumah. Ada juga sakinah artinya memakai tanda sukun. As-sakinah itu bermakna tumaknina wal waqar wal mahabbah. Itu dari segi uh, jabaran dari kata sakinah itu. Sakinah tenang, tumakninatun. Bisa juga wal waqar, ya, lemah lembut, wal mahabbah dan cinta. Berarti kalau dikatakan tadi sakana, yaskunu, tenang, senang, diam, tidak bergerak. Tapi kalau dimasdarkan menjadi sakinah, nah, maka berubah maknanya. Sakinah itu tumakninah, nah, wal waqar, lemah lembut, wal mahabbah, dan jadi wal mahabbah dan cinta. Ya, wal mahabbah itu dan kecintaan. Kata sakinah dalam Al-Quran itu ada 6 ayat kata sakinah digunakan. Ya, termasuk itu dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 248. Kemudian bisa juga as-sakinah dalam suratul Fath. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ayat ayat 4. Bisa juga At-Taubah. At-Taubah ayat 9 dan juga surat Al-Fath ayat 26. Ya. Bisa juga seperti dalam surah Al-Baqarah. Kata sakinah itu ada. Baqarah ayat 1 ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tagutu fihi sakinatum min rabbikum. Ini dan Nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda bahwa ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat sakinah dari Tuhan dan sisa-sisa dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh mereka. Kemudian di surat Taubah, ini kisahnya, ya, ini kisah kaum musyrikin, ya, para sahabat yang berhijrah. Anzala sakinata, summa anzala sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin. Anzala junudan lam tarawha, adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dari di surah At-Taubah itu ada surah At-Taubah ayat 26. Jadi ketika Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Jadi ketenangan itu karunia dari Allah karena diturunkan.
Jadi Allah yang tanamkan sakinah itu kepada Nabi dan juga kepada orang-orang beriman dan juga kepada para pasukan. Orang kafir diberi siksa. Ya. Kemudian di surah Al-Fath, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa ketenangan hati itu? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena dengan ketenangan hatilah seseorang bisa beramal soleh dengan baik. Tapi itulah manusia bisa bertambah keimanannya. Walillahi jurudus samawati wal ard, dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha bijaksana lagi Maha bijaksana. Ayat ini kenapa Allah menyatakan bahwa pertambahan iman itu diakibatkan hati mereka tenang. Kenapa? Karena dengan ketenangan hati itulah manusia bisa maksimal beribadah. Betapa banyak pikiran-pikiran bagus, sikap-sikap yang bagus, dan perilaku yang bagus karena ketenangan hati. Jadi, karena itu, apa? Karena hati yang tenang itulah yang akan menunjuk, yang akan menginstruksikan akal kita. Sehingga dia akan berpikiran tenang. Berpikiran tenang ini yang akan mendatangkan cahaya akal, cahaya akal. Dan itu akan menambahkan keimanan. Nah, keimanan akal yang bercahaya itulah yang akan nanti menyinari sikap manusia. Sehingga pada saat dia bersikap, contohnya ketika dia tertimpa musibah, maka sikap imannya itu muncul dengan kesabaran. Nah, samalah kalau dia marah, ya, maka direspon hati yang tenang, dia akan menenangkan dirinya. Ya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa sakinah itu penting untuk menambah keimanan. Maka perlu ditenangkan hati supaya iman dapat bertambah. Di surah Al-Fat itu juga, surat Al-Fat ayat 18. Itu juga disebutkan. Qad radiyallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah ridha atas orang beriman. It yubay'unaka. Ketika mereka membaiat janji setia kepada kamu. Tahta syajarah. Itu di bawah pohon. Alima ma fi qulubihim. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Jadi, nah ini perlu kita tadabburi ayat ini, ya, bahwa laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah redha dengan orang beriman. Kapan? Id yubay'unaka tahta syajarati, saat mereka itu berbaiyat di bawah, ya, namanya pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, di mana Allah tahu di dalam hati mereka. Nah, karena Allah tahu, maka Allah turunkan. Jadi Allah turunkan kepadanya itu sakinah. Nah, kalau Allah telah menurunkan sakinah, wa asabahum fathan qariba, maka mereka akan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan. Ya, jadi Allah tahu yang ada dalam diri kita itu. Allah sudah reda, Allah turunkan. Nah, dengan hati yang tenang itu akan terbuka lebar wa asabahum fathan qariba. Balasannya adalah kemenangan yang dekat. Baik, penggunaan kata sakinah
Di atas itu pada dasarnya substansinya sama. Jadi di ayat mana saja kata sakinah itu memiliki makna, ya, perasaan tenang yang datang dari Allah. Seluruh kata sakinah dalam Al-Quran itu adalah perasaan tenang. Di mana sumbernya itu, dari mana arahnya? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa sumber keterangan itu adalah, ya, dengan cara mengiman, dengan cara mengimaninya. Baik, ada juga kata sakinah dalam hadis Nabi. Ada juga kata sakinah dalam hadis Nabi. Nah, kapan sakinah digunakan dalam hadis Nabi? Ini biasanya kalau ada orang yang datang ke masjid. Ya, kalau ada orang tergopoh-gopoh, maka Nabi mengatakan alaikum sakinah, alaikum bis sakinah. Jadi hendaklah kalian datang itu dengan tenang. Jadi kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Misalnya kalau datang sholat tidak boleh tergopoh-gopoh, harus tenang saja. Nah, lawan kata sakinah itu adalah ajalah. Apa artinya ajalah? Ajal itu tergesa-gesa, jadi tergesa-gesa. Pasti dengan demikian, berbuat kebaikan itu tidak perlu tergesa-gesa, tetapi dilakukan dengan tenang dan penuh dengan pertimbangan. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Nah, samalah di dalam rumah tangga ini, dalam membentuk pribadi kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menerapkan semua apa yang menjadi tujuan kita. Ya, perlu tenang. Sebab lawan daripada tenang itu adalah tergesa-gesa. Dalam mendidik anak, tidak boleh langsung mau jadi anak yang soleh. Tapi proses yang kita lakukan itu adalah pembinaan dengan tenang. Ya, jangan terburu-buru menginginkan kebaikan pada anak itu segera terwujud. Ya, karena itu masuk kategori ajalah, ajalah. Dan ajalah itu akan membuka pintu-pintu keburukan. Ya, baliknya kalau tenang itu membuka pintu-pintu kebajikan. Jadi apa saja keadaan kalau dihadapi dengan tenang akan terbuka lebar berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, berbeda dengan tergesa-gesa, itu akan menutup kebaikan-kebaikan dan akan membuka keburukan-keburukan. Nah, dalam Al-Quran, hadis memberikan isyarat bahwa, ya, setiap Quran semuanya memberikan makna sakinah itu ada, memberikan makna untuk tidak bersikap tergesa-gesa. Karena ini akan kontra terhadap tenang itu. Itu kesimpulan dari makna sakinah dalam Quran dan hadis adalah kemampuan menenangkan diri, sikap-sikap ketergesa-gesaan. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa hadir begitu saja. Nah, ada ikhtiar, ya. Jadi ada ikhtiar untuk selalu menahan diri supaya tidak tergesa-gesa dalam melakukan amal. Nah, misalnya sholat, kalau itu tenang, ya, jangan terburu-buru. Ya. Nah, kondisi sakinah ini harus diusahakan, harus diperjuangkan. Nah, dengan cara apa kita harus perjuangkan itu? Ya sabar dan tenang juga. Maka dalam rumah tangga suami istri itu saling memberdayakan, baik secara psikologis maupun spiritual agar terwujud keluarga sakinah. Baik, itu makna sakinah. Nah, sekarang lengkapnya keluarga sakinah.
Jadi keluarga sakinah ini merupakan penjabaran dalam surah Rum ayat 21. Ya, surah Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah. Nah, itu muncul istilah keluarga sakinah. Nah, tujuannya agar ya bisa terwujud ketentraman atau ketenangan yang berdasarkan saling mencintai dan penuh kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Nah, di sini yang menarik itu ada kata taskunu, ada kata taskunu. Di taskunu, ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya itu adalah Allah menciptakan bagi kalian ya azwajan, pasangan-pasangan. Apa? Di taskunu ilaiha, agar kamu bisa tenang dengannya. Nah, jadi taskun itu diturunkan kata sakinah dengan arti tenang atau tentram. Nah, sakinah dimaknai oleh karena itu apa arti sakinah selanjutnya? Damai, tentram, keharmonisan, kekompakan, kehangatan. Nah, itu makna sakinah. Nah, terwujud kesakinah itu merupakan hasil dari kembangnya mawaddah warahmah keluarga. Sakinah karena saling saling mencintai dan penuh kasih sayang. Dan itu adalah uh, jadi perwujudan kesakinahan itu hasil dari pengembangan mawaddah dan rahmah, saling mencintai dan saling mengasihi. Itu dasar untuk mewujudkan kesakinahan. Terus apa artinya mawaddah itu sendiri? Jadi kalau sakinah tadi tentram, harmonis, kekompakan, hangat. Kalau mawaddah dari kata wadda itu adalah rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. Nah, terus beda dengan rahmah. Kalau mawaddah itu saling ya, jadi saling mencintai, saling menyayangi yang dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi dia mencintai tapi dia menyayangi didasari dari tanggung jawab masing-masing. Ya, berarti mencintai keluarga dan menyayangi keluarga dengan tanggung jawab, ya, dengan memahami adanya masing-masing tanggung jawab. Nah, berbeda dengan rahmat. Rahmat itu saling simpati, saling pengertian, ya, penghormatan dan tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Maka kesimpulannya, tarji ketika mendefinisikan dari pasal kita di atas bahwa keluarga sakinah adalah bangunan ya keluarga. Berarti harus terbentuk keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi membangun keluarga. Keluarga sakinah adalah terbangunnya keluarga. Tapi keluarga yang terbangun itu dinamakan sakinah adalah kalau diawali dengan perkawinan yang sah. Berarti kalau ada orang yang menikah tidak secara sah, pastikan dia tidak bisa sakinah. Jadi karena keluarga terbangun ya, secara ilegal dan itu membuka keburukan-keburukan. Yang kedua, dalam bangunan uh,
Muhammadiyah fikihnya, keluarga itu dapat terbentuk selain dia menikah secara sah, harus tercatat di kantor urusan agama. Nah, berarti menurut Muhammadiyah kalau pernikahan dilakukan secara sir, nah itu bukan bangunan keluarga yang baik. Ya. Jadi bangunan keluarga yang baik itu diawali dengan pernikahan yang sah, lalu tercatat di kantor urusan agama. Di mana pernikahan itu dilandasi dari mana? Saling menyayangi, menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab, dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini masih makna, ya, makna keluarga sakinah itu. Yang kalau kita simpulkan dari menurut Muhammadiyah, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang terbentuk. Jadi adanya keluarga yang terbangun. Jadi kalau belum terbangun keluarganya, ya tidak bisa mendapatkan keluarga sakinah. Artinya peluangnya untuk bertambah iman itu kan terbatas. Tapi dasar keluarga yang dibangun itu seperti apa? Muhammadiyah harus melalui pintu pernikahan yang sah. Dan menurut Muhammadiyah harus tercatat. Jadi kalau ada pernikahan tanpa tercatat, itu melanggar. Tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan, tuntunan tarjih. Ya. Tapi perlu didasari bangunan keluarga itu harus didasari dari saling menyayangi, menghargai, dan ada rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk menghadirkan suasana damai, tentram, dan yang penting adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira untuk sementara bahasan kita ini masih ya, itu saja ya, konsep ataukah makna sakinah, ya makna keluarga sakinah dalam perspektif dalam berbagai perspektif bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan terkhusus khusus menurut Tarjih Muhammadiyah, istilah keluarga sakinah. Baik, saya kembalikan dulu ke sesi tanya jawab. Ya, itu tadi materi yang dibawakan oleh Ustadz terkait tuntunan menuju keluarga sakinah. Ada beberapa poin tadi yang bisa kita tangkap. Mungkin uh, ada pertanyaan ataukah ada yang ingin dipertanyakan oleh kekanda-kanda, yunda-yunda sekalian, bisa langsung. Ada. Silakan, atas nama siapa? Muslihati, mohon maaf tidak tak buka videonya. Oh iya, silakan. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan materi Ustaz tentang keluarga sakinah, maka muncul pertanyaan dari saya. Pertama, berdasarkan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, dijelaskan di situ bahwa termasuk paman, bibi, saudara laki-laki, saudara perempuan. Yang ini saya tanyakan, sebatas mana tanggung jawab bagi seorang suami terhadap yang tadi yang disebutkan oleh Ustadz, dalam artian bahwa apakah dia terbatas pada, kan ada itu Ustadz saudara yang sudah menikah, tetapi yang menikah atau paman atau bibi, bagaimana batasnya tanggung jawab seorang kepala keluarga itu Ustadz, yang kebetulan juga kadang samai tinggal. Kedua, tadi dikatakan bahwa salah satu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang sudah terbangun, kalau saya tidak salah itu. Yang ini saya tanyakan,
bagaimana itu Ustaz sebenarnya keluarga yang terbangun? Ya, makasih untuk sementara demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dwi, Tadi dek nama saya Muslihati. iya. Oh, unmute ini unmute. Mute. Nggak Iya, kedengaran, Ustaz. nggak kedengaran Dwi. Suara unmute kita. Oh, iya, minta maaf, masih termute. Ya, Oke. sangat tenang jadi moderator. Baik, saya langsung jawab. Masih termute deh. Iya, Ustaz. Ya, baik. Jadi kalau kita maknai dari kata setelah kita kumpulkan ayat itu ya, jadi surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Lalu di surah Asy-Syu'ara, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan beri peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Tadi yang terdekat. Sehingga kalau kita kumpulkan itu memberikan isyarat, berarti bahwa di situ adanya keluarga luas. Itu mafhum mukhalafahnya. Jadi berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, berarti ada keluarga yang jauh, artinya keluarga luas. Ya, masuklah mungkin di situ konsep mahram dan ahli waris dalam keluarga. Dari ahli waris itu kan dilihat ayah, ibu, anak, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, ya, sampai ini. Maka implementasinya ya, itu dari tanggung jawab anggota keluarga luas. Ya, seperti ekonomis, bisa ada aspek pendidikan, juga psikologisnya. Ya. Namun seperti apa batasan-batasannya? Jadi dalam batasan itu kita lihat jadi yang menjadi tanggungan nafkah, misalnya nafkah, itu apa yang menjadi tanggungan kita yang ada di dalam rumah itu, dalam rumah. Jadi siapa saja yang ada dalam rumah, ya, dan banyak beraktivitas di dalamnya, itulah yang menjadi tanggungan. Jadi seakan dengan diberikan nafkah, namanya nafkah wajib. Tapi sisi lain dalam membina keluarga itu, ya, itu meluas juga. Atau dari segi misalnya pengembangan pembinaan masuk ke dalam dakwah. Ya, termasuk dalam dakwah itu kan konteksnya adalah dakwah pada keluarga-keluarga dekat. Otomatis itu ada keluarga jauh, tapi yang paling utama dia bukan adalah keluarga dekat, karena itu terkait dengan tanggung jawab langsung. Nah, tapi ini membuka kepada keluarga jauh. Seperti tadi, saudara laki-laki, saudara perempuan, dari segi pimpinan. Apalagi kita yang memahami. Paman terkadang bibi tidak paham. Pada saat itulah mereka membutuhkan ya, perhatian dan pembinaan. Jadi pembinaan yang dimaksud adalah konsep dakwah. Karena mereka itu adalah orang yang kita kenal. Mereka yang punya kontribusi di dalam kehidupan. Misalnya bibi. Nah, terkadang kalau ibu tidak bisa menyusui ya bibinya kan yang kebanyakan itu bibinya. Sehingga sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka itu ya harus dibina juga. Walaupun dari sisi pembinaan. Tapi dari segi nafkah itu kan sudah diatur. Dan mestinya nafkah yang menjadi kewajibannya itu adalah nafkah wajib adalah mereka yang berada dalam rumah itu. Tanggungan. Jadi siapa saja, bahkan pembantu kalau berada di dalam rumah, ya, maka
kita berkewajibannya. Tapi kalau terkadang datang keluar, terkadang-kadang saja datang, maka secara nafkah tidak menjadi kewajiban. Tapi harus tetap diberi perhatian dalam sesuai dengan kemampuan. Apalagi dalam bidang nasihat atau dakwah. Mereka ini karena terlibat dengan kita, maka ada pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Bahwa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita adalah mereka yang pernah kita jumpai, mereka yang pernah berinteraksi dengan kita. Karena dia dekat dengan kita, maka kita melihat kita belakangnya, kita melihat dan merasakan kemudarannya, bahkan melihat kemaksiatan yang mereka lakukan, maka kita berkewajiban untuk memperbaiki. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Berbeda kalau masalah warisan, kan sudah diatur warisannya, siapa yang berhak menerima waris. Ya. Tapi dari segi pembinaan, itu meluas. Tapi kalau segi hak-hak secara materi, itu telah diatur di dalam fikih ahwal saksi. Ya, baik. Pertama. Kemudian yang kedua, membentuk keluarga. Jadi keluarga sakinah itu kalau terbentuk keluarga berdasarkan pernikahan yang sah. Jadi pintu masuk keluarga sakinah kalau terbentuk keluarga. Tapi keluarga seperti apa? Ya, yang menjadi yang bisa membentuk keluarga sakinah. Kalau keluarga itu dibangun dengan dasar syar'i, artinya dengan dasar yang tepat, yang benar. Ya, nikahnya secara sah. Tapi kalau tidak sedasar, ya mungkin bisa merasakan keluarga sakinah. Dan kedua harus tercatat. Kenapa harus tercatat menurut Muhammadiyah? Karena itulah yang menjaga ketenangan. Nah, sebab kalau nanti tidak tercatat, kasihan. Apalagi perempuan. Mereka tidak mendapatkan hak. Hak apa? Nah, karena tidak tercatat, misalnya warisan, ya tidak mendapatkan hak dia sebagai perdataan. Ya, apalagi kalau terjadi perceraian, sulit untuk menyelesaikan. Ya, karena dalam hal memutuskan pernikahan misalnya, kalau terjadi cerai, tidak bisa diceraikan kalau tidak tercatat. Ya, sehingga banyak keluarga yang terlantar, apalagi pihak wanita, akibat pernikahan yang tidak tercatat. Karena seenaknya saja mereka akan melakukan pernikahan itu, lalu akan lepas dengan seenaknya. Dan inilah kenapa dalam tarjih mendukung itu dengan adanya aturan untuk mencatat pernikahan di KUA. Itu sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap wanita yang terkadang jadi korban dalam pernikahan yang tidak tercatat. Ya, jadi itu maksudnya terbangunnya pernikahan dengan dasar tadi legal syar'i dan tercatat di KUA sebagai upaya untuk menjaga kehormatan mereka. Allah alam. Baik. Ya, itu tadi penjelasan Ustadz. Ada mungkin lagi dari Yunda sekalian pertanyaan yang ingin bertanya? Ada di kolom chat, Dek. Oh, ya. Ada di kolom chat dari Yunda Nur Samsi Duha. Apa sah menurut Muhammadiyah adalah sah menurut agama dan hukum negara? Itu mungkin Ustadz pertanyaan dari Yunda Nur Samsia. Apakah sah menurut Muhammadiyah adalah sah menurut agama dan hukum negara? Kalau kita sudah menyatakan, jadi nikah dianggap pernikahan itu harus
catat di pengadilan. Artinya tercatat di KUA. Jadi bukan nikah sir. Hanya pemahaman tentang nikah sir itu, jadi orang yang menikah secara siri tidak mencatatkan itu masuk kategori dosa. Walaupun secara syarak terpenuhi dalam arti pernikahannya, tapi sisi lain dia berdosa. Kenapa dia pernikahannya sah tapi berdosa? Di dalam ibadah ada istilah adalah ada rukun-rukun dan ada wajib-wajib, ya wajib-wajib, ada syarat-syarat. Jadi kalau rukun itu tidak terpenuhi, batal. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, batal. Kalau tidak terpenuhi wajib-wajibnya, sah, tetapi dia berdosa. Dalam salat juga demikian, ada rukun, ada wajib. Kalau rukunnya ditinggal, batal salatnya. Kalau wajib ditinggal, tetap sah, tapi dia harus sujud sahwi. Misalnya, wajib salat itu adalah duduk atau kata tasyahud awal. Tapi dia tidak tasyahud awal, harus berdiri. Ya sah salatnya. Tapi dia akan kurang. Makanya dia harus sujud sahwi. Nah, demikian dalam hal istilahnya itu sah menurut agama dan hukum negara. Maksudnya itu adalah terpenuhi syarat-syarat, terpenuhi rukunnya, terpenuhi wajib-wajib, dan juga terpenuhi juga syaratnya. Jadi syarat, rukun, wajib. Nah, tuntunan Muhammadiyah harus terpenuhi itu. Tapi dari segi fikihnya, seseorang yang menikah tanpa tercatat, ya baik secara agama maupun dalam hukum fikih itu sah. Hanya dianggap penyimpangan, saat itulah dia berdosa. Dosanya tidak, istilahnya itu tidak mendapatkan hak-haknya nanti ya dalam perceraian. Ya. Nah, namun kan ini sifatnya tuntunan, maka tidak menjelaskan sah atau tidak, karena hanya menuntun. Ya, dan menuntun kalau harus secara legal dan tercatat. Malah kalau salat kan begitu. Tuntunan salat tidak dijelaskan mana yang wajib, mana yang rukun. Nah, tapi kalau ada yang ditinggal, nah, misalnya harus duduk tasyahud, nah, dia tidak. Nah, di situ di fikih tidak dijelaskan apakah sah atau tidak. Nah, tetapi itu akan memberikan tidak sempurna. Amalah kalau salat jamaah. Salat jamaah menurut Hanabila itu wajib. Tapi kalau ada orang yang salat sendiri, ya tetap sah. Maka dosanya itu adalah tidak terlaksana secara jamaah. Tapi salat dia lakukan karena terpenuhi rukunnya dan syaratnya, maka dinyatakan ya sah. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya, ini ada lagi yang raise hand, ada Yunda Eka Damayanti. Ya, Ya, silakan. terima kasih banyak moderator, terima kasih banyak Ustadz. Izin saya bertanya, ini saya sebenarnya baru tahu infonya, jadi baru masuk. Tapi pas masuk itu saya langsung mengkoneksikan dengan beberapa kasus yang saya tangani. Yang pertama, itu kan di Wajo, tinggi sekali tuh pernikahan di bawah usianya Ustadz. Nah, kalau dia menikah di bawah usia, itu kan artinya tidak tercatat. Ya. Tidak tercatat karena yang menikahkan itu orang tua sendiri, tidak melalui imam. Jadi orang tua di sana sudah belajar menikahkan anaknya karena
Jadi lebih banyak itu mereka tetap mereka menikah sah, syarat wajibnya dipenuhi, tapi itu tadi secara fikih yang tercatatnya itu tidak terpenuhi. Nah, itu seperti apa itu hukumnya, Ustadz? Nah, yang kedua, orang tua kami dulu di kampung itu, Ustadz, ternyata itu tidak tercatat dan itu banyak, banyak yang mereka menikah itu tidak buku nikahnya. Baru pi mengurus buku nikah pas mau pi haji. Ih, kenapa terbitan nah besar semua Maki. Nah, akhirnya Muncul saya semua. klarifikasi ke KUA di sana, ternyata memang itu di kampung itu, Ustaz, rata-rata itu orang tua yang tempo dulu sekali itu yang tidak ada buku nikahnya. Tapi bukan berarti mereka menikah sembunyi-sembunyi, menikah meriah, tapi memang Tercatat. ya entahlah mungkin ya Ustadz mungkin sosialisasinya kah dulu atau dulu Kemenak itu tidak menyentuh di sana. Nah ini yang menjadi pertanyaan apakah ini juga menjadi apa fenomena di daerah lain kalau uh, pernah itu juga kami mendengar apa pengurusan buku nikah secara massal itu kayaknya ada di program di Kota Makassar itu ya Ustadz ya. Ya. Ah, artinya ini mungkin eh, apa yang sudah menjadi apa pemakluman mungkin ini ya yang menikah tidak tercatat asalkan dia sudah sahmi secara agama tanpa harus tercatat itu mereka melakukan pembiaran itu atau seperti apa itu Ustaz? Iya, terima kasih banyak. Jadi, baik. Jadi itu kita istilahkan jadi bukan rukun. Jadi masuk ke sekarang itu karena dengan pendekatan maslahat namanya menjadi wajib sekarang karena sudah menjadi putusan undang-undang harus tercatat. Jadi kalau ditinggal itu berdosa. Namun kalau terpenuhi syarat-syaratnya maka itu kan sah sebenarnya. Jadi sama tadi yang kita sebutkan itu. Maka nikahnya orang-orang terdahulu itu tidak perlu nikah baru lagi karena secara fikih itu penuhi syarat dan rukunnya. Maka yang dilakukan adalah mencarikan solusi agar tercatat supaya hak-hak mereka itu terjaga. Maka dalam hal yang dilakukan di Makassar kemarin itu tidak dinikahkan ulang karena dianggap secara syarak jadi hukum Islam dinyatakan sah pernikahannya. Sehingga dalam hal membuat buku nikah tidak perlu akad baru. Tinggal disempurnakan misalnya dengan cara tadi. Ya, sama kalau tidak ada maharnya, tidak disebutkan. Itu berdosa. Tapi apakah nikahnya tetap sah? Ya, kalau terjadi akad nikah dan maharnya belum ada, segerakan. Segerakan mahar supaya tidak berdosa. Dan akadnya tetap berlaku. Artinya tetap dilanjutkan. Nah, itu dalam konteks diserahkan dengan maslahat. Maslahat mursalah. Jadi tidak ada dalam hukum bahwa harus dicatat. Tapi karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi keluarga, maka perlu dicatat. Maka di catatannya ini cukup melapor saja. Nah, sama juga kalau di bawah umur. Nah, orang tua yang melakukan ini sebenarnya secara hukum dia berdosa. Karena melakukan langkah-langkah yang bisa membuka ruang untuk ya, tadi itu pernikahan dini, perceraian lebih awal karena tidak paham dan tidak dewasa di dalamnya. Tapi kalau itu terjadi, ada syaratnya, ada rukunnya, maka anak itu tidak dianggap berzina. Ya, karena terpenuhi syaratnya. Hanya dia berdosa karena hukum Islam yang mengharuskan menurut kitab nikah itu harus tercatat. Nah, dosanya ini
tidak membatalkan pernikahan. Sehingga kalaupun nanti mau disempurnakan, maka boleh dengan cara segera menyegerakan mencatatkan pernikahannya di KUA tanpa membangun akad nikah yang baru lagi, ya, karena dinyatakan ya sah. Jadi dia masuk bukan rukun tapi masuk ke wajib-wajib sama anak kecil tadi terjadi, sehingga ini perlu dihindari karena kemudaratan yang ditimbulkan. Itulah yang digunakan dalam konsep sadr dari A. Jadi menghindari hal-hal yang bisa membuka keburukan. Di antaranya adalah ya, tidak mencatatkan ataukah masa nikah di dunia di usia dini ataukah masih anak-anak dan rentan dengan perceraian. Ya. Dan inilah yang kita sosialisasikan ke warga. Di konsep keluarga sakinah itu menurut Muhammadiyah harus tercatat. Anjuran untuk mencatat di KUA. Jadi tidak menyepelekan dan menganggap biasa namanya pernikahan, sehingga tidak terdorong untuk mencatatkan di KUA. Ya. Baik, sekira demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, sedikit tentang yang itu tadi yang menikah. Ya, ya. Sabe dek moderator. Oh iya, silakan Yunda Bunda kayaknya, Bunda Muslihati. Iya. Ya, silakan Bunda. Sabe sedikit Ustaz, itu tadi yang masalah menikah yang dulu-dulu itu tidak dapat buku nikah maupun sekarang banyak di antara orang menikah itu tidak dapat buku nikah karena itu tadi syaratnya tidak terpenuhi untuk tercatat sah menurut undang-undang. Jadi istilahnya yang kebetulan saya pegawai KUA. Jadi yang untuk istilah itu adalah isbat nikah. Jadi untuk yang tidak mempunyai buku nikah, yang telah menikah di masa lalu maupun anggaplah sekarang dan akan mau buku nikah, itu ada namanya dengan proses isbat nikah untuk melaporkan ke KUA, kemudian KUA yang akan berkonsultasi atau langsung ke pengadilan agama untuk baik itu secara perorangan maupun lewat KUA. Karena kebetulan di Tinggi Moncong itu kita urus begitu Ustadz, mengumpulkan orang-orang yang tidak mempunyai buku nikah dengan tidak mengorbankan anaknya dan tidak melakukan nikah lagi dengan cara itu melalui isbat nikah. Jadi lewat pengadilan agama mencatat kemudian untuk di dataran-dataran tinggi putaran rendah kita berkonsultasi dengan hakim pengadilan untuk kalau seperti di Tinggi Moncong Ustadz, hakim yang turun yang ke Tinggi Moncong untuk melakukan persidangan. Ya. Mungkin itu sedikit tambahan tentang Ya, masalah proses. yang tidak mempunyai buku nikah. Bisa Ya. berkonsultasi ke tempat KUA setempat. Ya, jadi satu bentuk penyelamatan. Jadi warga-warga kita ini harus dijemput sebenarnya karena mereka tidak paham. Nah, maka untuk bisa mencatatnya itu kita itu sebenarnya istilah dari KUA, penetapannya. Ya. Artinya secara administrasi. Ya, administrasi bahwa kalian itu bagian dari administrasi pernikahan. Nah, cara mencatatnya harus harus lewat prosedur. Nah, prosedur ini supaya legal, nah, seperti itulah prosesnya. Terus ya itu bagian dari manajemen ya nikah yang memungkinkan bisa lebih bagus lagi, ya. Tidak dilalaikan, kemudian menolong orang-orang yang dulu-dulu tidak tercatat. Ya, karena banyak. Yang pertama mungkin karena dianggap biasa, sepele, tidak ada kebutuhannya itu kartu nikah. Yang kedua biaya-biaya mereka tidak mampu bayar.
Ya, sehingga tersembunyi saja. Ya, baik. Saya kira itu langkah dari Kementerian Agama yang bagus. Jadi tapi Ustaz, ya di pengadilan agama yang tetapkan, kemudian Diusulkan. Ya, iya, jadi pengadilan agama yang tetapkan dengan melalui persidangan, kemudian akan kembali ujungnya untuk penerbitan buku nikah itu kembali ke UA-nya. ya. Jadi KWI mengusulkan, tapi penerbitannya dari KUA. Masih Ya, ada baik. Yunda sekalian pertanyaan? Ya, saya kira cukup dulu ya, nanti Iya, lanjut. cukup. Kali ini masih pengantar, masih konsep keluarga sakinah, belum konsep nikah. Insyaallah. Oke, mungkin itu tadi materi yang dibawakan oleh Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup Zoom ini Ustadz, mungkin ada closing statement untuk materi pertemuan ketiga ini. Ya, baik. Ya, baik. Karena ketenangan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sewajibnya bagi kita itu menyambut, ya, menjemput ketenangan dengan cara, ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketenangan itu tiba. Kemudian yang kedua, karena ketenangan itu bersumber dari Allah, maka penting tuntunan keluarga sakinah berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena dengan Quran dan Sunnah yang menuntun kita bisa memahamkan hakikat keluarga yang bisa tentram. Dan terakhir, karena ketenangan diri itu dapat kita peroleh di akhirat ketika di dunia ini, maka kita berkewajiban untuk melakukan upaya dan ikhtiar membentuk keluarga yang sakinah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.